Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Oktariani, NIM PO 7124225124 dari Lokus Lahat. Yang terhormat dosen pembimbing Rosyati Pastuti, SSIT MKes, dan teman-teman seperjuangan dari Lokus Lahat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengaruh dukungan suami, teman, dan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Latar belakang yaitu salah satu goal dari program Sustainable menargetkan pada tahun 2030 mengurangi angka kematian neonatal dan angka kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pemberian ASI eksklusif dilaksanakan dengan baik. WHO dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi karena sumber makanan utama bagi bayi yang memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan serta keberlangsungan hidup selama 6 bulan pertama kehidupan. Menurut WHO, cakupan ASI eksklusif di beberapa negara ASEAN juga masih rendah. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, cakupan ASI eksklusif di Indonesia sebesar 37,3%. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 yaitu 30,2%. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2021 yaitu 45%. Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2020 yaitu sebesar 67,74%. Di Kabupaten Tebing Tinggi, ASI eksklusif di bulan Agustus tahun 2022 adalah 41,86%. Masalahnya, apakah ada pengaruh dukungan suami, teman, dan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi? Tujuan penelitian. Tujuan umum, diketahuinya pengaruh antara dukungan suami, teman, dan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Tujuan khusus, diketahuinya gambaran frekuensi karakteristik ibu meliputi pendidikan ibu, paritas, status pekerjaan, dan status pernikahan. Diketahuinya gambaran frekuensi pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Tebing Tinggi. Diketahuinya hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif. Diketahuinya hubungan dukungan teman dengan pemberian ASI eksklusif. Diketahuinya hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Tebing Tinggi. Mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan pengetahuan di bidang ilmu kebidanan, khususnya pengetahuan yang terkait pengaruh dukungan suami, teman, dan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi. Manfaat praktis bagi bidan wilayah Pancurmas Tebing Tinggi diharapkan agar petugas kesehatan khususnya bidan untuk dapat mengoptimalkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dukungan suami dan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Bagi ibu menyusui, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh dukungan suami, teman, dan tenaga kesehatan pada usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi. Tinjauan pustaka. ASI merupakan makanan sempurna dan terbaik bagi bayi, khususnya bayi 0 sampai 6 bulan, karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Dinas Kesehatan 2015. ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja sejak usia 30 menit postnatal atau setelah lahir sampai usia 6 bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, air putih, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, biskuit, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim atau makanan lain selain ASI. Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI.
Satu, faktor pemudah, predisposing factors, pendidikan dan pengetahuan ibu. Faktor pendukung, enabling factors, pendapatan keluarga, ketersediaan waktu, kesehatan ibu. Faktor pendorong, reinforcing faktor, dukungan keluarga, dukungan tugas kesehatan. Kerangka konsep, pemberian ASI eksklusif atau tidak ASI eksklusif, dukungan suami mendukung atau tidak, dukungan teman mendukung atau tidak, dukungan tenaga kesehatan mendukung atau tidak mendukung. Hipotesis. Satu, ada hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi. Dua, ada hubungan dukungan teman dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi. Tiga, ada hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu usia remaja di Puskesmas Tebing Tinggi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode analitik observasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu usia remaja yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah 142 orang. Sampel penelitian yang diambil dan memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2025. Tempat penelitian di Puskesmas Tebing Tinggi. Variabel penelitian. Satu, variabel terikat atau dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen. Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif. Dua, variabel bebas atau independen. Variabel ini independen adalah variabel yang mempengaruhi. Pada penelitian ini, variabel independen yang akan diteliti adalah dukungan keluarga, teman, dan petugas kesehatan. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah mengambil teknik secara langsung kepada responden. Etika. Satu, menghormati harkat dan martabat manusia. Dua, menjaga kerahasiaan identitas responden. Tiga, informed consent. Tiga, keadilan dan keterbukaan. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas karena diadopsi dari penelitian terdahulu yang berjudul Hubungan Dukungan Bidan dan Dukungan Keluarga terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Umbul Harjo 1, Kota Yogyakarta. Penelitian ini sebelumnya telah melakukan uji validitas pada 30 orang. Hasil uji validitas variabel dukungan sosial suami diketahui bahwa 40 item pernyataan pada kuesioner yang telah diujikan pada 30 responden penelitian diperoleh 31 item pernyataan valid karena R hitung yang diperoleh lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361. Sedangkan hasil uji reliabilitas sebesar 0,749 atau lebih dari 0,7 yang berarti reliable. Terima kasih, ini adalah hasil paparan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.